Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dalam pembelajaran matematika bersama Pak Guru pada bab 4. Oke, bab 4 ini kita akan mempelajari persamaan linier dua variabel atau disingkat SPLDV. Oke, lanjut langsung ke materi. Yang pertama adalah pengertian sistem persamaan linier dua variabel. Sistem persamaan linier dua variabel adalah sebuah sistem atau kesatuan dari beberapa persamaan linier dua variabel yang sejenis. Artinya, dari persamaan linier dua variabel yang sejenis adalah persamaan-persamaan dua variabel yang memuat variabel yang sama. Oke, untuk itu perhatikan contohnya. Nah, pada persamaan satu ini adalah 2x ditambah 3y sama dengan 12. Kemudian pada persamaan kedua yaitu 3x dikurang y sama dengan 3. Nah, di sini dari persamaan 1 dan persamaan 2 ini memuat variabel yang sama yaitu x dan y. Sedangkan persamaan yang kedua yaitu x dan y juga. Nah, ini disebut SPLDV karena memuat variabel yang sama seperti ini. Oke. Kedua persamaan di atas dikatakan sejenis karena memuat variabel-variabel yang sama yaitu x dan y. Nah, Pak Guru sudah jelaskan tadi toh, ya. Oke. Lanjut langsung ke metode untuk menyelesaikan SPLDV. Nah, di sini ada beberapa metode. Terdapat beberapa metode atau cara untuk menyelesaikan permasalahan tentang sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV. Metode-metode tersebut adalah yang pertama adalah metode eliminasi. Yang kedua adalah metode substitusi. Yang ketiga adalah metode gabungan, yaitu eliminasi dan substitusi. Yang keempat adalah metode grafik. Oke, pada pembelajaran ini kita akan mempelajari metode gabungan, yaitu eliminasi dan substitusi. Untuk mempelajari pembahasan tentang sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV, perhatikan beberapa contoh dan langkah-langkah menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV berikut. Nah, di sini Pak Guru dari 4 metode ini, Pak Guru hanya membahas metode yang ketiga, yaitu metode gabungan. Karena masalah waktu, ya. Sekali lagi, Pak Guru tekankan metode gabungan yaitu eliminasi dan substitusi. Sedangkan metode yang lain akan Pak Guru ajarkan ketika kalian sudah masuk tatap muka secara langsung. Oke. Ya, perhatikan langkah-langkahnya untuk menyelesaikan SPLDV dengan metode gabungan. Contoh 1. Diketahui sistem persamaan 2A ditambah 3B sama dengan 7. Sedangkan persamaan kedua yaitu A ditambah 2B sama dengan 5. Maka nilai dari 3A dikurang B adalah titik-titik. Ketika ada soal seperti ini, SPLDV seperti ini, maka kalian harus mencari nilainya A dan nilainya B terlebih dahulu. Supaya soal ini bisa dikerjakan. Oke, kita kerjakan dengan metode gabungan. Untuk mengerjakan dengan metode gabungan, langkah pertama adalah mengeliminasi, ya. Yaitu dengan cara metode eliminasi terlebih dahulu. Eliminasi. Oke. Kita dengan cara eliminasi terlebih dahulu, yaitu 2A ditambah 3B sama dengan 7. Kemudian pada persamaan kedua yaitu A ditambah 2B sama dengan 5. Oke. Nah, untuk mengeliminasi seperti ini, kita akan mengeliminasi variabel yang mana dulu? Ya, boleh A terlebih dahulu, boleh B terlebih dahulu, terserah kalian. Ya, mana yang harus kalian hilangkan terlebih dahulu variabelnya. Oke, di sini Pak Guru ingin menghilangkan variabel yang A terlebih dahulu. Maka pada persamaan 1 ini kita kalikan 1. Kenapa dikalikan 1? Karena pada persamaan yang kedua variabel A ini koefisiennya adalah 1. Oke, kemudian pada persamaan yang kedua kita kalikan 2. Kenapa dikalikan 2? Karena koefisiennya A adalah 2. Oke, selanjutnya kita kalikan.
Oke, pada persamaan 1 dikalikan 1, maka semuanya ini pada persamaan 1 ini kita kalikan 1, ya kan? 2A dikali 1 hasilnya ya 2A. Kemudian 3B dikali 1 ya tetap 3B. Kemudian 7 dikali 1 ya tetap 7. Oke. Selanjutnya pada persamaan kedua kita kalikan 2. A dikali 2 ya 2A. Oke. Kemudian 2 dikali 2B yaitu 4B. Sama dengan 5 dikali 2 10. Oke. Untuk mengeliminasi seperti ini maka kita akan menghilangkan variabel A. Variabel A ini ya kan supaya habis, maka ini kan 2A, ini 2A, maka ini tandanya kurang ya. Tandanya adalah kurang. 2A dikurang 2A habis kan 0. 3B dikurang 4B sama dengan berapa? Oke. Untuk lebih mudahnya kita susun mendatar terlebih dahulu. 3B dikurang 4B sama dengan berapa? 3 dikurang 4. Kamu punya uang 3, hutangmu 4. Berarti kan kamu masih punya hutang 1, yaitu min 1B. Nah, min 1B cukup ditulis huruf min B gitu saja. Karena koefisiennya 1. Berarti kan ini hasilnya adalah min B atau negatif B. Sama dengan 7 dikurang 10. Nah, kita susun mendatar dulu supaya mudah ya. 7 dikurang 10 sama dengan kamu punya uang 7, kemudian hutangmu adalah 10 gitu, ya kan? Sama dengan min 3. Jadi B ini sama dengan min 3 per negatif 1. Negatif 1 ini dari mana? Karena koefisiennya B ini adalah min 1 sama dengan 3. Oke. Nah, selanjutnya setelah eliminasi kalian menggunakan metode substitusi. Nah, di sini inilah yang dinamakan gabungan. Substitusi. Oke, sekarang setelah kalian temukan nilainya B sama dengan 3, kita menggunakan metode substitusi. B sama dengan 3, kita masukkan ke dalam persamaan 1 atau 2, terserah kalian ya. Di sini Pak Guru ingin memasukkan ke dalam persamaan 1. Persamaan satunya yang mana? Yang atas ini. Ini adalah persamaan 1 ini. Nah, ya. Ini persamaan 1. B sama dengan 3 kita masukkan ke dalam persamaan 1, yaitu 2A ditambah 3B sama dengan 7. Oke, 2A, nah ditambah 3, B-nya ini kita ganti angka 3 karena B sama dengan 3. B-nya ini kita ganti angka 3 sama dengan 7. Oke, selanjutnya 2A ditambah 3 kali 3. Ini artinya adalah kali 3 dikali 3 sama dengan 9 sama dengan 7. 2A sama dengan 7 dikurang 9. Kenapa ini jadi kurang? Karena positif pindah ruas jadi negatif ya. 2A sama dengan 7 dikurang 9. Kamu punya uang 7, hutangmu 9. Berarti negatif 2. A sama dengan negatif 2 per 2 ya. Oke, 2 ini didapat dari koefisiennya A ini. Sama dengan A-nya berarti sama dengan negatif 2 dibagi 2 yaitu negatif 1. Oke ya. Nah, setelah kalian mengeliminasi dan mensubstitusikannya, maka kita kerjakan soalnya. Pertanyaannya adalah, ya kan? Pertanyaannya, nilai 3A, ya kan?
3A dikurang B ini kan diketahui A-nya berapa tadi? A sama dengan min 1 dan B ya. Dan B sama dengan 3. Kita masukkan ke dalam persamaannya yaitu 3A dikurang B yaitu sama dengan 3 dikali A-nya berapa? A-nya adalah negatif 1. Kemudian dikurang B-nya berapa? 3. Sama dengan 3 dikali negatif 1 berapa? 3 dikali negatif 1 negatif 3 dikurang 3 sama dengan negatif 3 negatif 3 ya kan? Negatif 3 kamu punya hutang 3 lagi kan gitu, sama dengan min 6. Jadi hasilnya adalah negatif 6. Oke, mudah kan untuk memahaminya? Kalau kalian nggak paham boleh tanya ke Pak Guru atau memutar video Pak Guru berulang-ulang. Oke, contoh yang kedua. Diketahui persamaan 3A dikurang 3X dikurang 4Y sama dengan 10. Dan persamaan kedua yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan 1. Maka nilai dari 4X dikurang 2Y adalah titik-titik. Oke, yang pertama kita dengan metode eliminasi dulu. Eliminasi ya. Nah, persamaan 1 yaitu 3X dikurang 4Y sama dengan 10 ya kan? Terus pada persamaan yang kedua yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan 1. Oke, selanjutnya kita kali. Pada persamaan 1 ini ya. Oke, sebelum kalian mengalihkan, variabel apa yang ingin kalian hilangkan? Ya kan? Bisa X, bisa Y. Jadi di sini Pak Guru ingin menghilangkan nilainya X saja. Berarti ini Pak Guru kali 2. Dari mana kali 2 ini? Karena koefisiennya X pada persamaan kedua yaitu 2. Nah, ini 2 didapat dari sini. Nah, selanjutnya pada persamaan kedua Pak Guru kali 3. Nah, 3 ini dapat dari mana? Dari sini, dari persamaan 1 yaitu koefisiennya X. 3. Nah, selanjutnya kita kalikan 2 kali 3X sama dengan 6X. 2 dikali min 4Y berarti min 8Y. 2 dikali 10 sama dengan 20. Selanjutnya pada persamaan kedua 3 dikali 2X sama dengan 6X. 3 dikali 3Y sama dengan positif 9Y. Sama dengan 3 dikali 1 3. Kemudian kita, nah di sini tandanya apa? Nah, karena kita akan menghilangkan variabel X ya kan, ini kan positif 6, yang bawah persamaan kedua juga positif 6. Supaya habis maka diapakan? Dikurang 6X dikurang 6X, habis kan? Selanjutnya min 8 dikurang positif 9. Berarti kan artinya berarti min 8Y dikurang 9Y, ya kan? Kan positif ketemu negatif jadi kurang atau negatif. Berarti ini berapa? Min 8 min 9 berapa? Min 17Y, iya kan? Berarti ini adalah min 17Y. Nah, sekarang yang ini 20 dikurang 3. 20 kita susun datar dulu, 20 dikurang 3 sama dengan 17 ya. Sama dengan 17. Y sama dengan
ya kan? 17 per negatif 17, karena koefisiennya Y ini adalah negatif 17. Maka Y sama dengan berapa? 17 dibagi negatif 17, positif bagi negatif, negatif 17 bagi 17, 1, berarti negatif 1. Nah, selanjutnya yaitu substitusi. Disubstitusikan karena Y-nya sudah ketemu. Ya. Substitusi Y sama dengan negatif 1, kita substitusikan ke persamaan berapa? Boleh 1, boleh 2. Tadi kan sudah di persamaan 1, sekarang kita ke persamaan 2 ya. Persamaan 2 sekarang. Kita coba juga persamaan kedua. Kita ke persamaan 2. Persamaan 2 yaitu yang mana? Yang ini. Ya, yang ini. Nah, ini persamaan 2 atau kalau dari soalnya ini persamaan 2. Ya. Oke. Kita tulis dulu persamaan 2 yaitu 2x ditambah 3y sama dengan 1. 2x ya kan ditambah 3 ya kan? 3. Nah, y-nya berapa? Y-nya adalah 1. Berarti Y-nya negatif 1. Y-nya sama dengan negatif 1. Maka Y ini kita ganti negatif 1. Sama dengan 1. 2Y. Nah, di sini positif 3 dikali negatif 1. Berarti kan negatif 3. Sama dengan 1. 2x sama dengan 1 ditambah 3. Kenapa ditambah 3? Karena negatif pindah ruas jadi positif. 2x sama dengan 4. X sama dengan 4 per 2. X sama dengan 4 per 2. 4 dibagi 2, 2. Nah, sudah ketemu nilainya Y dan X, atau X dan Y sudah ketemu semuanya. Ya, maka kita cari nilainya 4x dikurang 2y. Nah, kita cari itu. Oke. Selanjutnya ya, ke pertanyaan ya. Oke, Pak Guru tandai di sini. X sama dengan 2 dan Y sama dengan negatif 1, kita masukkan ke dalam soalnya ini. Kita masukkan ke dalam soal ini. Yaitu 4x dikurang 2y ya sama dengan ya x-nya kita ganti 2, y-nya kita ganti negatif 1. Berarti 4 dikali 2 dikurang 2 dikali negatif 1 ya kan. Nah, sama dengan 4 dikali 2 sama dengan 8. Negatif 2 dikali negatif 1. Negatif kali negatif positif. 2 kali 1 positif 2 sama dengan 10. Nah, ini adalah contoh yang kedua. Bagaimana? Mudah toh? Dengan metode eliminasi dan substitusi secara langsung seperti ini ya. Oke, selanjutnya contoh yang ketiga. Nah, ini ada contoh ketiga. Diketahui sistem persamaan 5P ditambah 2Q sama dengan negatif 17. 3P dikurang Q sama dengan negatif 8. Maka nilai dari P ditambah 3Q adalah titik-titik. Oke ya. Langkah pertama kita eliminasi lagi. Eliminasi. Oke. 5P ditambah 2Q ya sama dengan negatif 17. Kemudian 3P dikurang Q sama dengan negatif 8. Oke. Nah, di sini Pak Guru ingin menghilangkan variabel Q. Tadi kan sudah variabel yang bagian depan sini, yaitu A dan X. Sekarang kita coba yang belakang, yaitu kita hilangkan variabel Q. Ini dikali 1.
Kenapa dikali 1? Karena koefisiennya Q adalah 1. Karena koefisiennya Q ini adalah 1. Maka ini di persamaan 1 kita kalikan 1. Yang persamaan kedua kita kalikan 2. Kenapa dikali 2? Karena persamaannya yang pertama atau ke 1 adalah 2. Karena kita akan hilangkan Q. Ya. Oke. Kita kalikan sekarang. 1 dikali 5P tetap ya 5P. 1 dikali 2Q berarti kan tambah 2Q. Kemudian min 17, negatif 17 dikali 1 min 17 ya. Selanjutnya pada persamaan 2 kita kalikan 2, maka ini dikalikan 2 semua. 2 dikali 3P 6P. Min 1 Q dikali 2 berarti kan min 2Q. Ya kan? Q dikali 2 min 2Q. Ya. Sama dengan min 8 dikali 2 min 16. Nah, di sini. Oke, perhatikan tanda ini, hati-hati di tanda selanjutnya, ya. Oke, karena kita yang menghilangkan Q, perhatikan di sini. Supaya hilang ini bagaimana? Ini kan 2Q, positif 2Q. Sedangkan yang persamaan kedua adalah min 2Q. Positif 2, min 2. Berarti kan sudah habis toh. Kalau sudah habis seperti ini maka tandanya adalah positif. Ya, ngerti? Jika tidak tahu atau belum paham bisa tanya-tanya ke Pak Guru. 5P ditambah 6P berapa? Yaitu 11P. Ya, sama dengan, nah Q-nya sudah hilang ini ya, karena 2 ditambah min 2, kamu punya uang 2, hutangmu 2. Selanjutnya min 17 ditambah negatif 16, min 17 ditambah negatif 16. Negatif tambah negatif, ya kan? Kamu punya hutang 17, hutangmu 16 lagi. Berarti kan kamu makin banyak hutang. Negatif 33. Negatif 33. P sama dengan negatif 33 per 11. 11 dapat dari koefisiennya P ini kan 11. Berarti P sama dengan negatif 3. Kenapa negatif 3? Negatif dibagi positif hasilnya negatif. Selanjutnya yaitu eliminasi. Substitusi. Oke. P sama dengan negatif 3 kita masukkan ke dalam persamaan berapa? Boleh 1, boleh 2, terserah kalian. Persamaan 1 saja ya. Ke persamaan 1 saja. Berarti persamaan 1 yaitu ini. Nah, ini adalah persamaan 1. Ini Pak Guru lingkari ini. Yaitu 5P ditambah 2Q, ya kan? Sama dengan negatif 17. Oke, 5 dikali P-nya berapa? P-nya diganti negatif 3 karena P sama dengan negatif 3. Berarti P-nya diganti negatif 3 ditambah 2Q sama dengan negatif 17. 5 dikali negatif 3 berapa? Negatif 15 ditambah 2Q sama dengan negatif 17, ya kan? Oke, 2Q sama dengan negatif 17 diapakan? 15-nya, negatif 15 ini pindah ruas. Negatif pindah ruas jadi positif 15. 2Q sama dengan negatif 17 ditambah 15. Kamu hutang 17, uangmu 15. Berarti bayar hutang dulu. Berarti negatif 2. Q sama dengan negatif 2 per 2. Didapat dari mana 2? Koefisiennya Q adalah 2. Sama dengan negatif 1. Nah, P dan Q sudah ketemu, maka kita kerjakan soalnya ya.
Pak Guru kasih tanda pagar di sini. P sama dengan berapa P tadi? P adalah negatif 3. Dan Q-nya berapa? Min 1. Nah, kita selesaikan soalnya. Soalnya adalah ini. Nah, ya kan? Soalnya adalah P ditambah 3Q. P ditambah 3Q. Oke, sama dengan P-nya berapa? P-nya kita ganti negatif 3. Negatif 3 ditambah 3 dikali Q. Dikali Q-nya adalah min 1. Sama dengan negatif 3. Nah, positif dikali negatif 1. Berarti kan negatif toh. 3 positif 3 dikali negatif 1 berarti negatif 3. Sama dengan hutang 3. Berarti hutangmu semakin banyak, yaitu min 6. Gitu. Berarti hasilnya adalah negatif 6. Ya. Oke. Bagaimana? Mudah toh? Ya, jika tidak tahu WA ke Pak Guru, jangan malu-malu ya. Oke. Lanjut ke contoh 4. Contoh 4 ini diketahui sistem persamaan 3x dikurang 4y sama dengan 6, x dikurang 3y sama dengan 7. Maka nilai negatif 2x ditambah y adalah titik-titik. Oke, sekali lagi kita menggunakan metode gabungan. Yang pertama adalah harus dieliminasi. Ya, sorry dulu, Pak Guru tulis dulu. Eliminasi. 3x dikurang 4y sama dengan 6. X dikurang 3y sama dengan 7. Oke, kamu mau hilangkan variabel X atau Y? Pak Guru tanya. Ya, boleh X, boleh Y, terserah kalian yang kamu hilangkan. Pak Guru ingin hilangkan X saja lah hari ini. Ya, dikali 1. Tahu dikali 1 dari berapa? Dari mana? Ini dikali 1 karena persamaan kedua koefisiennya ini adalah 1. Ya. Selanjutnya pada persamaan yang kedua Pak Guru kali 3. Kali 3 ini didapat dari mana? Nah, didapatnya dari sini. Koefisiennya X pada persamaan 1 adalah 3. Oke, kita kalikan. 1 dikali 3x ya tetap, ya kan? 3x ya. 1 dikali min 4y berarti ya min 4y. 6 dikali 1 ya sama dengan 6. Ya kan? 3 dikali x pada persamaan kedua sekarang. 3 dikali x sama dengan 3x. 3 dikali negatif 3y berarti negatif 9y. Sama dengan 3 dikali 7 21. Oke, nah sekarang hati-hati di sini memberi tanda kurang atau tambah di sini. Karena variabel X yang kita hilangkan, maka ini lihat 3x supaya habis positif 3x supaya habis, maka diapakan? Dikurang 3x dikurang 3x, maka habis. Negatif 4 dikurang negatif 9y. Nah, di sini hati-hati kalian ya. Kita susun datar terlebih dahulu. Min 4y dikurang negatif 9y. Nah, perhatikan. Negatif 4y, ya kan? Ya kan, negatif 4y. Dikurang negatif 9y. Kenapa negatif 9y? Karena ini tandanya negatif ini loh. Oh. Ya. Maka sama dengan, hati-hati di sini. Bilangan bulatnya Pak Guru tekankan sekali lagi ya. Min 4. Nah, ini negatif ketemu negatif. Jadi apa? Positif 9. Ya kan? Ini min 4y, ini 9y ya. Sama dengan berapa? Min 4y ditambah 9y positif 5.
Y. Berarti ini adalah 5Y. Sama dengan 6 dikurang 21. 6 dikurang 21. Kamu punya uang 6. Hutangmu 21. Berarti hutang 15. Min 15. Y sama dengan min 15 per 5. Didapat dari mana 5 ini? Koefisiennya Y ini adalah 5. Nah ini. Ya kan? Sama dengan min 15 dibagi 5. Berarti min 3. Oke. Selanjutnya adalah metode substitusi. Yaitu Y sama dengan berapa? Min 3. Kita substitusikan ke persamaan berapa? 1 atau 2, terserah kalian. Ya. Maka Pak Guru pengen ke persamaan 2. Tidak apa-apa ya. Oke, persamaan 2 yaitu ini. Ini adalah persamaan yang kedua. Ya. Berarti X dikurang 3Y sama dengan 7. Karena yang diketahui Y, maka Y-nya kita ganti negatif 3 ini. Ya. X dikurang 3 dikali Y-nya berapa? Negatif 3. Sama dengan 7. Oke. X sama dengan, ya kok sama dengan. X ya, negatif 3 dikali negatif 3. Jadi positif 9. Sama dengan 7. X sama dengan 9 pindah ruas, ya kan? 7, ya kan? 9 ini pindah ruas jadi positif, pindah ruas jadi negatif. Sama dengan X berarti min 2. Nah, selanjutnya kita ke soalnya. Soalnya yaitu ini. Ya kan? Maka nilai dari min 2X ditambah Y adalah titik-titik. Berarti kita selesaikan dulu pertanyaannya. Yaitu X sama dengan min 2 karena X-nya ketemu min 2 ini. Dan Y sama dengan negatif 3. Nah, Y-nya adalah ini. Ketemu negatif 3. Kita masukkan ke dalam soalnya yaitu min 2X ditambah Y. Berarti min 2X ditambah Y. Ini nilainya berapa? Oke, sama dengan min 2. X-nya kita ganti min 2 ini. Dikali min 2. Ditambah Y-nya berapa? Negatif 3. Sama dengan min 2 dikali min 2. Positif 4. Negatif kali negatif kan positif. Nah, positif dikali negatif. Berarti kan negatif 3. Sama dengan 4 dikurang 3 sama dengan 1. Jadi ini jawabannya. Bagaimana? Mudah toh? Oke, itu adalah cara gabungan. Ya. Yaitu metode gabungan dalam menyelesaikan SPLDV. Kalau kalian tidak tahu, silakan tanya ke Pak Guru, WA ke Pak Guru. Tapi bahasanya yang sopan ya. Oke. Yaitu selanjutnya menyelesaikan masalah tentang SPLDV dalam bentuk soal cerita. Nah, ini soal cerita ini kalian harus pahami bentuk ceritanya. Ya. Oke, perhatikan contohnya. Ya, nanti. Oke, banyak permasalahan di kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan menggunakan model sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Untuk menyelesaikan masalah tentang SPLDV dalam bentuk soal cerita, diperlukan pemahaman untuk menyusun model matematikanya dari masalah atau soal cerita tersebut. Jadi kalian harus bisa menyusun model matematikanya atau model persamaan linear dua variabelnya. Ya. Mari kita pelajari cara menyelesaikan masalah tentang SPLDV dalam bentuk soal cerita. Oke, contoh 1. Di sini perhatikan. Harga 3 buku dan 2 pensil adalah Rp37.000.
Harga 5 buku dan satu pensil adalah Rp39.500. Maka harga 2 buku dan 3 pensil adalah titik-titik. Nah, di sini berarti kamu harus mencari harga sebuah bukunya itu berapa. Kemudian satu pensilnya itu harganya berapa, ya kan? Nah, ini adalah masalah SPLDV. Nah, di sini kita misalkan terlebih dahulu pakai permisalan, ya. Misal buku itu adalah X. Sedangkan pensil itu adalah Y, ya kan? Oke. Pada kalimat pertama, perhatikan ini. Pada kalimat pertama, ya kan? Ini Pak Guru beri tanda ini. Ya. Harga 3 buku dan 2 pensil adalah 37.000. Berarti kan 3 buku. Ya. Berarti 3 buku. Buku itu apa? X. Berarti X. Dan 2 pensil berarti ditambah 2 pensil Y, ya kan? 2Y sama dengan Rp37.000, ya kan? Oke, itu dalam cerita kalimat pertama. Kita pahami pelan-pelan, ya. Kemudian pada kalimat kedua kita lihat ini kalimat kedua. Harga 5 buku, ya kan? Ini kalimat kedua, Pak Guru beri tanda. Harga 5 buku dan 1 pensil adalah Rp39.500. Berarti 5X, ya kan? 5 buku ditambah 1 pensil. 1 pensil itu apa? Y. Sama dengan 39.500. Oke. Selanjutnya kita eliminasi ini, ya kan? Ya, kita eliminasi, ya. Berarti ini menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu. Oke, setelah kalian pahami itu. Pada persamaan 1, kita kalikan berapa? Kita hilangkan variabel apa dulu? X boleh, Y boleh, terserah kalian, ya. Oke, Pak Guru ingin Y saja yang hilang. Maka ini dikali 1. Dan ini dikali 2. Ini dikali 1 didapat dari persamaan kedua, yaitu koefisiennya Y adalah 1. Dan ini 2 didapat dari koefisiennya Y, ini adalah 2. Nah, gitu ya. Selanjutnya kita kalikan. 1 dikali 3X, ya tetap 3X, ya kan? Ditambah 2Y, ya kan? Sama dengan 1 dikali 37.000, berarti ya tetap 37.000 karena dikali 1 semua. Oke, persamaan kedua kita kalikan 2. 5 kali 2 10 X. 2 dikali Y berarti kan tambah 2Y, iya kan? 1 kali 2 kan 2. 39.500 kali 2 berarti berapa? Berapa? Ayo, 79.000 rupiah. Nah, selanjutnya hati-hati tanda ini, ya. Tanda ini apa berarti? Karena kita menghilangkan variabel Y, ya kan? Perhatikan Y-nya. 2Y, positif 2Y, positif 2Y. Berarti tandanya adalah kurang. 3 dikurang 10. Nah, kita susun di sini, di celah-celah ini. Ya, kita cakar di sini. Artinya kan 3, ya kan? 3X, ya. Dikurang 10X. Kamu punya uang 3, hutangmu 10, berarti kan min 7X, ya kan? Min 7X. Selanjutnya sama dengan 37.000. Nah, ini kamu punya uang 37.000 dikurang 79.000. Nah, ini pas soalnya, ya kan? Kamu punya uang 37.000, hutangmu 79.000. Berarti kamu masih punya apa? Masih punya hutang. Kamu punya uang ini kan, bayar hutang di sini. Berarti 4
berapa? 42.000. Berarti sorry ini hutang ya, karena ini hutang. Sabar Pak Guru hapus dulu. Mana ini penghapusnya? Duh, kok nggak ada? Duh, malah ini. Sabar. Oke, ini Pak Guru seharusnya negatif ya. Kamu punya uang 37.000, hutangmu 79.000, maka ini hutang min ya, min 42.000, berarti sama dengan min 42.000 ya kan, per min 7. Berarti X nya sama dengan negatif bagi negatif kan positif. 42.000 dibagi 7 berarti kan 6.000. Berarti harganya buku adalah 6.000. Setelah ketemu X nya 6.000, maka kita harus mencari metode substitusi di sini ya. Substitusi. X sama dengan 6.000 ya. Kita substitusikan ke persamaan berapa? Persamaan boleh 1 boleh 2 ya. Persamaan 1 saja ya. Oke, persamaan satunya adalah ini. Nih. Ini adalah persamaan 1. Nah, ini. Berarti kan kita tulis 3X ditambah 2Y sama dengan 37.000 ya. 3 X nya kan sudah ketemu, X nya adalah 6.000, kita ganti X nya adalah 6.000 ditambah 2Y sama dengan 37.000 ya kan. Oke, selanjutnya 3 dikali 6.000 berarti kan 18.000 ditambah 2Y sama dengan 37.000. Berarti 2Y sama dengan 37.000 dikurang 18.000 ya kan, positif 18.000 pindah ruas kan jadi kurang. 2Y sama dengan berapa? 19.000 ya kan. Oke, berarti Y nya ketemu berapa? Oke, sabar. Y sama dengan 9. Loh, berubah dia. Berarti Y nya sama dengan 19.000 per 2. Berarti Y nya ketemu 19.000 dibagi 2 yaitu berapa? 9.500 ya kan. Oke, nah ini adalah sudah ketemu X dan Y nya. Sekarang kita masukkan ke pertanyaannya. Pertanyaannya di sini ya. Pertanyaannya yaitu harga 2 buku dan 3 pensil pada kalimat ketiga ini, ya kan? Berarti 2 buku adalah X tadi, berarti 2X ditambah 3 pensil. 3 pensil adalah Y. Berarti sama dengan berapa? Berarti 2 dikali 6.000 ya kan, ditambah pensil 3, Y nya berapa? Y nya adalah 9.500. Oke, berarti sama dengan 2 dikali 6.000 12.000 ditambah 3 dikali 9.500 berapa? 28.500. Jadi
12.000 ini kita tambahkan 28.500 ya. Jadi hasilnya adalah berapa? 40.500. Nah, ini jadi harganya 2 buku dan 3 pensil adalah 40.500. Nah, ini perlu pemahaman kalimat atau cerita. Ya, caranya panjang. Sebenarnya caranya sama, cuma kalau soal cerita itu lebih fokus pada pemahaman setiap kalimat cerita tersebut. Ya, oke. Jika ada pertanyaan nanti silakan tanya ke Pak Guru. Oke, sekarang kita ke contoh yang kedua. Ganu membeli 2 pena dan 3 penghapus dengan harga 13.500. Sedangkan Wulan membeli 5 pena dan 2 penghapus dengan harga Rp20.000. Jika Vina membeli 4 pena dan sebuah penghapus, maka Vina harus membayar sebesar titik-titik. Oke. Dari cerita ini yang dibahas adalah pena dan penghapus ya. Maka misalnya yaitu misal dulu. Misal ya. Misalnya yaitu pena itu sama dengan X dan penghapus itu sama dengan Y. Oke. Dari kalimat pertama, nih kalimat pertama, perhatikan, pahami. Ya. Nih. Ganu membeli 2 pena, berarti kan eliminasi dulu ya. Eliminasi. Ganu membeli 2 pena dan 3 penghapus, berarti kan 2X ya kan. Ditambah 3Y. Itu sama dengan berapa? 13.500. Oke. Sedangkan pada kalimat kedua, ini Wulan membeli 5 pena dan 2 penghapus, ya kan? 5 pena dan 2 penghapus harganya 20.000. Berarti 5X ditambah 2Y. Sama dengan 20.000. Oke, kita eliminasi. Kita eliminasi yang mana dulu? X saja ya. Berarti ini dikali 5 ya. Ini dikali 2. Ya kan? 5 didapat dari ini. Ini 2 didapat dari ini ya. Oke. Selanjutnya kita kalikan. 5 dikali 2X 10X ya kan? 5 dikali 3Y berarti positif 15Y. 5 dikali 13.500 ya kan, sama dengan berapa? Yaitu 60 berapa? 67.500. Oke. Selanjutnya persamaan yang kedua kita kalikan 2. 2 kali 5 10X. 2 dikali 2 positif 4. Karena variabelnya Y ya 4Y. Sama dengan 2 dikali 20.000 40.000. Oke, selanjutnya diapakan? Nah, karena kita menghilangkan variabel X ya kan, 10X positif 10X. Berarti kan supaya habis maka harus dikurang. Berarti berapa? Ya habis ya kan, 10X dikurang 10X kan habis. 15Y dikurang 4Y ya kan? 15Y dikurang 4Y berarti kan masih 11Y. Sama dengan 67.500 dikurang 40.000 berarti masih berapa? Ya, masih 27.500. Ya kan? Oke. Selanjutnya Y sama dengan
27.500 per 11 sama dengan Y sama dengan berapa? Jika kamu bagi, ini hasilnya adalah 2 berapa? 500. Berarti 2.500 ya. Selanjutnya adalah substitusi, ya kan? Oke. Selanjutnya adalah substitusi. Di sini ya, Pak Guru ubah di sini saja, yaitu substitusi. Y sama dengan 2.500, kita masukkan ke dalam persamaan berapa? Persamaan 1 boleh, 2 boleh, terserah kalian ya. Kita masukkan ke dalam persamaan 2 saja ya. Oke, berarti kan 5x persamaan 2 kan ini. 5x ditambah 2y sama dengan 20.000. Ini adalah persamaan yang kedua. 5x ditambah 2y sama dengan 20.000. Berarti 5x ditambah, nah y-nya kita ganti berapa? 2.500 sama dengan 20.000. Oke, selanjutnya 5x ditambah 2 kali 2.500 ya 5.000 sama dengan 20.000. 5x sama dengan 20.000 ya kan. 5.000 ini pindah ruas ke kiri, berarti positif, pindah ruas jadi negatif ya kan. Oke, 5x sama dengan berapa? 15.000. Berarti x sama dengan 15.000 per 5. Berarti Pak Guru lanjut di sini. X sama dengan 15.000 bagi 5, 3.000. Oke, nah ini harganya pena, ini harganya penghapus. Berarti kita masukkan ke soalnya, ke pertanyaannya ya. Yang ketiga yaitu pertanyaan. X sama dengan, X-nya berapa? 3.000. Y sama dengan 2.500. Kita ke pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu Vina membeli 4 pena dan sebuah penghapus. Berarti kan 4x ya kan. Dan sebuah penghapus berarti ditambah penghapus, satu penghapus ya kan. Sebuah penghapus berarti ditambah Y. Ini berapa? Berarti kan 4 dikali X-nya berapa? 3.000. Ditambah Y-nya berapa? 2.500. Berarti sama dengan 4 dikali 3.000, 12.000. Ditambah 2.500 sama dengan 14.500 ya. Oke, jadi jawabannya adalah 14.500. Selanjutnya contoh yang ketiga. Oke, baca baik-baik ini. Diketahui keliling persegi panjang 58 meter. Jika ini ada kesalahan soal ya. Ya, di sini berarti seharusnya adalah senti. Ya. Oke, Pak Guru ganti senti ini. Diketahui keliling persegi panjang adalah 58 cm. Jika selisih panjang dan lebarnya 9 cm, maka luas persegi panjang tersebut adalah titik-titik. Nah, ini berkaitan dengan bangun datar ya. Jadi, kita misalkan dulu. Misal panjang, sebuah persegi panjang itu kita singkat P. Karena ini berkaitan dengan bangun datar, ya kan? Lebar itu sama dengan L ya. Yang ditanya adalah luasnya. Oke. Dari kalimat ke-1 ya, diketahui keliling, maka
kita akan diketahui, pakai diketahui saja di sini. Diketahui. Diketahui kalimat pertama adalah K itu sama dengan 58 cm. Ya kan? Kemudian yang kedua selisih panjang dan lebarnya adalah 9 cm. Berarti panjang dari pernyataan kedua, kalimat kedua, panjang, ya kan? Panjang dikurangi lebar itu sama dengan 9 cm. Nah, sebelum kalian ke eliminasi, kita ubah dulu kelilingnya. Ya. Keliling persegi panjang. Di sini kalimat pertama, keliling persegi panjang itu 58 cm, ya kan? Nah, keliling sebuah persegi panjang itu adalah 2P ditambah 2L sama dengan 58 cm. Karena rumusnya keliling itu adalah 2P ditambah 2L sama dengan 58 cm. Ya. Oke, dari sini kita bisa mengeliminasi ini jadi persamaan 1 dan P dikurang L itu sama dengan 9 cm. Ini jadi persamaan kedua. Ya. Oke, selanjutnya kita eliminasi ya. Eliminasi. Ya. Oke, 2P ditambah 2L itu sama dengan 58 cm. Kemudian P dikurang L itu sama dengan 9 cm. Oke, selanjutnya kita kalikan. Pada persamaan kita hilangkan variabel yang mana terlebih dahulu? P atau L? P saja ya. Maka ini dikali 1 ya, karena koefisiennya ini adalah 1. Sedangkan pada persamaan kedua kita kalikan 2 karena ini adalah 2. Oke. Selanjutnya ya. Selanjutnya yaitu 2P ditambah ya kan, 1 kali 2P kan 2P, 1 dikali 2L ya 2L sama dengan 58 ya, 1 dikali 58. Oke, 2 dikali 2P berarti ya 2 dikali P kan 2P, 2 dikali min L berarti min 2L sama dengan 2 dikali 9 18. Oke, hati-hati tandanya karena kita menghilangkan variabel P ya kan. Variabel P ini lihat 2P positif 2P sama-sama positif, maka dikurang 2P dikurang 2P habis 2L dikurang negatif 2L, berarti kan kita susun mendatar terlebih dahulu. 2L dikurang negatif 2L ya kan, sama dengan 2L. Nah, negatif ketemu negatif jadi positif 2L, berarti sama dengan 2L tambah 2L 4L ya kan ya, 4L. Oke, berarti ini 4L sama dengan 58 dikurang 18 berapa? 40. L sama dengan 40 dibagi 4 sama dengan, berarti L-nya adalah 10. Nah, selanjutnya adalah substitusi. Pak Guru kesini ya, karena tempatnya nggak cukup ini nanti. Substitusi. L sama dengan 10 ya, Pak Guru ganti. L sama dengan 10 ya. Kita substitusikan ke persamaan 1 boleh, 2 boleh ya. Kita ke persamaan 2 saja ya. Persamaan 2. Berarti persamaan 2-nya adalah ini toh. P dikurang L sama dengan 9 cm. P dikurang L-nya berapa? 10 sama dengan 9 cm. Berarti P sama dengan 9 ya kan, 9 cm
Nah, ini 10 ini kan pindah ruas ke kanan. Jadi negatif pindah ruas jadi positif. P-nya berarti sama dengan 19 cm. Oke, itu berarti panjangnya adalah 19 cm dan lebarnya adalah 10 cm. Sekarang ke pertanyaan. Yang ditanya apa? Dari soal ini kita baca lagi. Yang ditanya adalah maka luas persegi panjang tersebut adalah titik-titik. Berarti kita cari luas. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Luasnya persegi panjang kan itu, ya kan? Panjangnya adalah 19, lebarnya adalah 10. 19 kali 10 adalah 190 cm persegi. Oke, bagaimana? Mudah kan? Ya. Oke, selanjutnya contoh yang keempat. Nah, di sini ada contoh keempat. Ya, contoh keempat ini sangat panjang sekali. Jadi kalian harus memperhatikan soal ceritanya, ya kan? Di tempat parkir Pasar Sentral Bintuni terdapat 90 kendaraan yang terdiri dari mobil roda 4 dan sepeda motor roda 2. Jika dihitung roda keseluruhan ada 248 roda. Pemerintah daerah menetapkan biaya parkir untuk sebuah mobil yaitu Rp5.000, sedangkan untuk sepeda motor Rp2.000. Berapa jumlah pendapatan uang parkir dari kendaraan yang ada tersebut? Oke, dari cerita ini yang dibicarakan adalah mobil sama sepeda motor. Berarti kita misalkan, misal ya, X adalah mobil, sedangkan Y adalah motor, sepeda motor ya, Pak Guru tulis motor. Oke, dari kalimat pertama perhatikan, di tempat parkir Pasar Sentral Bintuni terdapat 90 kendaraan yang terdiri dari mobil roda 4 dan sepeda motor roda 2. Berarti dari kalimat itu ya, terdapat 90 kendaraan yaitu mobil dan motor. Berarti kan dari pernyataan itu, dari kalimat pertama yaitu X ditambah Y sama dengan 90. Ini jadi persamaan 1. Ya kan? Oke. Kemudian dari kalimat kedua, jika dihitung roda keseluruhannya ada 248 roda. Nah, kalau kita hitung rodanya itu ada 248. Roda mobil itu ada 4, rodanya motor itu ada 2. Berarti dari kalimat kedua itu 4X ditambah 2Y sama dengan 248. Nah, roda. Berarti ini adalah 4X ini didapat dari mana? Karena rodanya mobil itu ada 4. Ngerti? Oke, 2Y ini didapat dari mana? Karena rodanya sepeda motor itu ada 2. Sama dengan jumlah rodanya adalah yang di pasar sentral itu adalah 248. Nah, ini jadi persamaan 2. Selanjutnya kita menggunakan eliminasi. Karena persamaan 1 dan 2 sudah ketemu. Eliminasi. Oke. X ditambah Y itu sama dengan 90. Sedangkan 4X ditambah 2Y itu sama dengan 248. Kita hilangkan variabel apa? Variabel X saja ya. Kita kalikan 4. Tahu kali 4 dimana? Karena koefisiennya X pada persamaan kedua adalah 4. Ini kita kalikan 1 karena persamaan 1 koefisiennya X adalah 1. Karena kita akan hilangkan X ini ya. Oke, 4 kali X ya 4X. Ditambah 4 kali Y 4Y.
4 kali 90 ya 360. Selanjutnya ini dikali 1, berarti kan tetap ya. Kalikan 1 semua. 4x, 1 kali 4x, 4x. 1 dikali 2y berarti positif 2y. Sama dengan 1 dikali 248. Nah, ini. Sekarang tandanya adalah kurang karena kita hilangkan variabel x. 4x dikurang 4x kan habis ya kan. Sekarang kita y. 4y dikurang 2y berarti masih 2y. Sama dengan 360 dikurang 248 berarti masih 100 berapa? 12 ya kan. Y sama dengan berapa? 56. Berarti Y-nya ada 56. Y. Oke. Selanjutnya adalah metode substitusi. Y ya sama dengan 56 kita masukkan ke dalam persamaan 1 atau persamaan 2 terserah kalian ya. Enak itu persamaan 1 karena mudah ya kan. Persamaan satunya adalah x ditambah y sama dengan 90. X ditambah y sama dengan 90. X ditambah 56 sama dengan 90. X sama dengan 90 dikurang 56. X sama dengan berapa? Ya 34. Berarti mobilnya ada 34, motornya ada 56. Oke, sekarang kita ke pertanyaannya, yaitu kalimat selanjutnya. Pemerintah daerah menetapkan biaya parkir untuk sebuah mobil adalah 5.000. Untuk mobil parkirnya 5.000. Sedangkan untuk sepeda motor parkirnya 2.000. Berapa jumlah pendapatan uang parkir dari kendaraan yang ada tersebut? Berarti kita akan menghitung pendapatannya, ya kan? Kalau dilihat dari pertanyaannya ini, ya kan? Pemerintah daerah menetapkan biaya parkir sebuah mobil 5.000, berarti 5.000 X untuk mobil. Berarti kan 5.000 dari pertanyaannya ya. Oke, Pak Guru taruh sini. 5.000 X ya kan, karena tarifnya mobil itu adalah 5.000. Sedangkan untuk motor 2.000, berarti kan ditambah 2.000 Y adalah titik-titik ya kan ya. Berarti 5.000 X nya berapa? X nya adalah 34. Berarti X nya kita ganti 34. Berarti 5.000 dikali 34 ditambah 2.000 dikali Y. Y nya adalah 56. Oke, 5.000 dikali 34 berapa? 170.000 ditambah 2.000 dikali 56 berarti kan 112.000 rupiah. Oke, 170.000 ditambah 112.000 rupiah berarti hasilnya adalah 182.000. Jadi hasil akhirnya adalah ini. Jadi pendapatan uang parkir dari kendaraan yang ada adalah 182.000 rupiah. Oke. Ya, kalian utamanya ketika menyelesaikan masalah SPLDW tentang soal cerita yaitu adalah pemahaman kalimat seperti ini yang Pak Guru ingin kalian pelajari ya. Oke. Nah, selesai materi hari ini Pak Guru ucapkan terima kasih ya, dan Pak Guru ingatkan jaga kesehatan ya. Oke. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.